Ku pandang wajahmu dan berseru. Seorang bayi yang baru saja dilahirkan, kalau dia bayi yang normal, dia biasanya menangis. Mengapa? Karena dia mengalami perubahan yang besar. Dari kenyamanan yang dia alami di rahim ibu, lalu keluar dari rahim ibu mengalami segala sesuatu yang mungkin belum nyaman bagi dia di alam dunia ini. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menangis, dia berteriak, dia berseru-seru. Dia belum tahu apakah dia akan mendapatkan pertolongan atau tidak. Tapi usaha yang dia lakukan adalah berseru. Paling tidak dia berusaha untuk mendapatkan pertolongan. Ketika saudara dalam kesulitan, adakah saudara berseru? Dan kepada siapa saudara berseru? Ini adalah poin yang sangat penting, saudaraku. Nah, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tuhan sendiri menyuruh kita berseru kepadanya jika kita mengalami kesesakan. Samuel memiliki kesaksian di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ini adalah sebuah statement yang menggembirakan, menyemangati kita untuk berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel ketika dia sudah tidak tahan lagi menjadi budak di Mesir, dicatat dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka, mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan engkau. Lalu sebagaimana dia mengirimkan Musa kepada bangsa Israel, dia akan mengirimkan pertolongan demi pertolongan dalam kehidupanmu. Bahkan ketika Musa sudah memimpin mereka dalam Keluaran 15 ayat yang ke-23 dikatakan bangsa itu haus dan mereka bertemu dengan air, tapi air itu pahit. Maka Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan perintahkan Musa lemparkan kayu itu, maka air itu berubah menjadi manis. Apakah saat ini hidupmu pahit? Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikannya menjadi manis. Oh, Bapak Pendeta, mereka itu semuanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Aku ini orang berdosa, aku tidak layak berseru kepada Tuhan. Jangan. Ingat, Hakim-Hakim 16 mencatat betapa jahatnya Simson kepada Tuhan. Simson sangat mengecewakan Tuhan. Tetapi pada saat terakhir, Simson menyadari dia adalah orang yang sangat berdosa dan dia akan segera mati. Maka Hakim-Hakim 16 ayat 28 berkata, berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan suatu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dan akhir daripada cerita itu, Allah mendengarkan doanya. Engkau tidak pernah terlalu hina, engkau tidak pernah terlalu kotor untuk berseru kepada Tuhan. Oh Pak Pendeta, aku sudah lama mengkhianati Tuhan, aku sudah lama lari dari jalan-jalan Tuhan. Ayo belajar dari Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Yunus yang sudah lari dari panggilan Tuhan, tetapi dia berdoa kepada Tuhan dan dia berseru Tuhan Allahnya. Dia datang dari perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan seruanku. Apa jadinya saudaraku? Ayat yang ke-10 dari Yunus pasal yang kedua berkata, lalu firman Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Seruanmu tidak ditentukan oleh siapa engkau, tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Bukankah tadi dalam Mazmur 50 ayat 15, dia sendiri yang berjanji, kalau engkau berseru,
aku akan menjawab engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah engkau saat ini sedang dalam kesulitan, dalam kepahitan, dalam ancaman? Apakah engkau saat ini sedang dalam sekarat? Berseru kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat, ketika Petrus sedang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar, waktu dia berjalan di atas air, Matius 14 ayat yang ke-30 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai bertenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apakah engkau merasa hidupmu akan tenggelam? Apakah engkau merasa keluargamu akan tenggelam? Masa depanmu tenggelam? Bisnismu akan tenggelam? Berserulah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, Mazmur 50 ayat yang ke-15 tadi, ketika seruanmu didengar Tuhan, maka muliakan Dia. Hari ini, jadilah seperti bayi kecil itu. Berserulah kepadanya, maka Dia akan meluputkan engkau. Dia akan menolong engkau. Dan jangan lupa untuk memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah